Oke. Aprilia, ada berapa orang ini? Aprilia. Ini baru 5 orang yang gabung, Mem. Oh iya, sebenarnya berapa sih? Ada berapa dan Kalau kredit MK Mem belum tahu karena baru dimasukkan di grup juga. Oh iya ya, siap-siap. Oke. Yang penting sudah lebih dari standar Alkitab, Kang. Standar Alkitab kan 23. Iya, Mem. Ada 5 orang setuju ya. Oke. Oke, hari ini saya dapat tugas untuk membagi materi tentang studi PL2. Ya. Studi PL2 itu kita mempelajari beberapa kitab dalam Alkitab, khususnya kitab yang ada di Perjanjian Lama, ya. Jadi kitab di Perjanjian Lama ada kitab Taurat 5, ya, 5 kitab Taurat itu 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan 12 kitab sejarah. 17 kitab tentu kita tidak bisa selesaikan dalam waktu cuma beberapa jam ini, ya. Sebelumnya Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin kelas kita memang dimulai lebih awal dari jadwalnya karena tanpa disangka ada acara duka juga di jemaat dan akan dilaksanakan siang ini. Jadi mungkin saya akan percepat waktu kuliah kita, ya. Boleh, Kang? Boleh ya? Boleh, Mem. Biarin boleh. Boleh. Oke, minta maaf ya, dengan sedapat mungkin saya coba sampaikan beberapa kitab, dan mungkin karena kelas ini boleh dibilang kelas excellent, ya, mahasiswa-mahasiswa yang excellent, luar biasa, boleh kita belajar sendiri, ya. Ada tugas saya berikan dan itu akan melengkapi hasil pembelajaran kita, ya. Oke, saya akan mulai dengan kitab bisa lihat ini? Bisa, Mem. Boleh ya. Bisa, Mem. Bisa. Kita mulai dengan kitab Kejadian. Saya tutup kamera supaya lebih fokus, ya. Kita mulai dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian sendiri, kalau dalam bahasa Inggris disebut Genesis, ya, itu memang diserap dari bahasa Yunani yang artinya pada mulanya, ya, pada mulanya. Memang kata ini untuk selanjutnya di dalam kitab Kejadian kita banyak temukan, ya. Ada beberapa kali, ada bahkan di awal kitab Kejadian ditulis pada mulanya, ya. Artinya bahwa kitab ini
menerangkan tentang proses penciptaan dunia ini dan memulaikan atau program Allah memulaikan kerjanya, mulaikan pekerjaannya. Jadi sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa lewat kitab ini kita jadi mengetahui segala sesuatu yang dari awal, ya, dari awal pada mulanya. Di awal, jadi sebetulnya kita menjalani bagian-bagian hidup, ya, di dunia ini, tetap kita akan punya pemikiran mulainya di mana, ya. Tidak mungkin dia sampai di titik ini kalau tidak ada awalnya. Jadi semua di proses itu, semua proses di bagian hidup kita ada awalnya, termasuk penciptaan dunia ini. Nah, maka di kitab Kejadian diterangkan atau dijelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan dunia ini, ya. Juga menunjukkan segala sesuatu awal dari program di mana Tuhan mulai mengerjakan atau mulai memberi ruang pemilihan kepada ciptaannya, ya. Tentunya kita juga bisa punya penggarisan, ya. Dimulai kitab Kejadian ini kita jadi tahu bahwa identitas manusia itu sebenarnya memiliki nilai-nilai penting di hadapan Allah. Karena apa? Karena di dalam kitab ini pun kita jadi tahu bahwa metode penciptaan manusia aja berbeda dengan makhluk lain, ya. Menunjukkan betapa mulia sebenarnya manusia itu, ya. Dan menunjukkan betapa kasih Allah luar biasa kepada manusia. Kemudian dari judulnya, kalau dalam bahasa Ibrani disebut Beresit, ya. Ini tulisan dalam bahasa Ibrani, tapi bacanya Beresit, artinya pada mulanya, ya, dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Genesis sendiri itu serapan dari bahasa Yunani atau bahasa Latin yang kemudian juga ke bahasa Inggris, ya, diserap di bahasa Inggris. Itulah artinya asal, sumber, lahir, itu Genesis. Jadi kedua istilah ini saya katakan menunjukkan bahwa penggambaran tentang awal dari penciptaan dunia ini. Nah, kita tahu karena kita ada hidup di dalam dunia, dan ini pun mencakup awal proses dari seluruh bagian kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Dimulai dari mana? Ini awalnya, ya. Nah, selanjutnya kita tentu dapat membuat pola, ada format di sana seperti bentuk pertanyaan, ya. Awal mulanya dari mana? Dari mana kita datang? Kemudian di dalam kitab Kejadian pun ada penjelasan bahwa itulah awal perjalanan manusia yang selanjutnya membuahkan penderitaan, yaitu adanya kejahatan atau dosa. Nah, mengapa ada kejahatan di bumi? Nah, ini bagian-bagian pertanyaan yang bisa kita kaji, ada di kitab Kejadian. Nah, kemudian selanjutnya karena berbicara tentang kejahatan atau dosa, ada imbasnya. Nah, apakah kita masih punya pengharapan kalau menanggapi imbas yang harus dijalani oleh manusia akibat daripada dosa? Nah, kitab Kejadian ini dapat menerangkan. Kalau kita kaji dengan baik dan benar, kita bisa memperhatikan hal-hal yang penting ini. Pertama, saya katakan bahwa kita bisa mengetahui asal muasal kita dari mana, ya. Kalau
Kalau sistem biologis kita bisa bilang asal muasal kita dari rahim ibu kita. Tetapi kalau kita kaji terus ibu kita dari mana? Rahim oma kita. Tapi sebetulnya di kitab Kejadian penjelasannya lebih jelas. Di sana ada penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa Allah menciptakan manusia bentuknya serupa dan segambar daripada Allah. Dengan cara yang ajaib luar biasa, ya. Maka saudara sekalian, kitab ini kita yakini dan sepanjang perjalanan iman kita sampai sekarang pun semua mengakui bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, ya. Ditulisnya dalam kondisi apa? Dalam ilhaman kuasa Allah, ya. Dalam ilhaman kuasa Tuhan. Karena yang lahir yang ada di awal di kitab Kejadian adalah Adam dan Hawa, bukan Musa. Tapi kok bisa Musa tulis semua jadi karena ini firman, ya. Firman Tuhan. Kita tahu bahwa Musa diperkenankan Allah untuk menerima firman langsung daripada Allah. Maka tidak menutup kemungkinan Musa pun dipercayakan Tuhan untuk mengurai proses awal terjadinya dunia ini, perjalanan semua yang ada di dalam dunia ini, apakah dia hewan, apakah dia tumbuhan, apakah dia benda-benda langit dan sebagainya, itu Musa yang uraikan, ya, tapi tetap dalam ilhaman kuasa Tuhan. Nah, kata kunci dalam kitab Kejadian ini yaitu pemilihan. Kenapa dia pakai pemilihan? Saudara, jika kita perhatikan dengan jelas, kitab Kejadian dari Kejadian 1 sampai pada akhirnya, itu menerangkan bagaimana proses Tuhan mengatur dan memilih, ya, menetapkan orang atau manusia yang selanjutnya akan masuk dalam program Tuhan. Kita kenal yaitu penetapan Tuhan bagi bangsa Israel, ya, bagi bangsa pilihannya. Jadi awalnya dari sini. Kendati pun di dalam kitab Kejadian bukan cuma untuk bagian keturunan daripada bangsa Israel, bukan nenek moyang, tapi dijelaskan di sana bahwa dalam proses Allah menyatakan kasih karunia-Nya itu ada proses pemilihan. Kemudian tidak semua orang akan menikmati hal ini. Tidak semua orang akan menikmati hal ini. Jadi makanya di kitab Kejadian boleh kita beri penggarisan bahwa kata kuncinya adalah pemilihan. Pemilihan. Baik dari proses penciptaan itu manusia dijadikan makhluk mulia oleh Allah. Selanjutnya jatuh pada di mana proses pemilihan ini harus dikerjakan karena manusia sebagian besar di pasal 6 manusia rata-rata lebih cenderung melakukan kejahatan, ya, sampai masuk pemilihan juga Tuhan yaitu adanya air bah. Proses air bah kita tahu siapa di sana yang dipilih oleh Tuhan, Nuh sekeluarga, ya, Nuh sekeluarga. Dan berjalannya waktu, bagaimana juga proses Tuhan, ada sejarah di sana, dan semuanya itu berkecimpung dalam satu kata ini, pemilihan, ya. Jadi kata kunci kitab Kejadian adalah pemilihan. Nah, dalam kitab Kejadian, proses yang berjalan begitu panjang, dan kita tahu bagaimana Allah kemudian memilih Yakub dan digantikan Israel. Memang banyak hal yang termasuk
proses alam menentukan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel yang lahir dari keturunan Abraham. Kita tahu persis bagaimana Abraham dan Sarah harus mendapat seorang anak, ya, anak pilihan Tuhan, anak janjian Tuhan di usia yang sangat lanjut, ya, 100 tahun bagi Abraham, 90 tahun bagi Sarah. Itu bukan hal yang gampang. Tidak sesuai dengan hasil edukasi yang kita tahu sepanjang ini, ya. Apalagi di zaman itu, saudara, ya, tidak ada alat-alat bantu untuk proses terjadinya pembuahan dan segala macam, ya. Tapi di kitab Kejadian diterangkan bahwa Abraham boleh dipilih Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa bapa bagi bangsa yang percaya, bagi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, selanjutnya pada akhirnya di kitab Kejadian itu, bagaimana kita tahu persis sejarahnya, Tuhan Allah akan membawa mereka untuk menikmati, karena sudah terbentuk satu bangsa, maka Tuhan Allah pun menyiapkan tempat bagi mereka, namanya Kanaan, ya, Kanaan. Tapi di masa itu, di masa Ishak memiliki anak-anaknya sampai 12, 13 bahkan dengan seorang anak perempuan Dina, perkenanan Tuhan luar biasa. Kan kita tahu bahwa selanjutnya Tuhan membawa bangsa ini berkembang di Mesir, karena di sana ada keturunan daripada Ishak, yaitu Yusuf, yang menjadi Perdana Menteri. Tapi di akhir kitab Kejadian ini, kita lihat bahwa ditutup dengan cerita tentang kematian daripada Yusuf. Kematian daripada Yusuf. Nah, maka di dalam kesempatan itu kita lihat bahwa ada pengembangan di sana. Ada perkembangan yang terjadi bagi bangsa pilihan Tuhan. Di ayat terakhir, Kejadian 50 ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempai-rempai dan dia ditaruh dalam peti. Ini sebenarnya merupakan awal yang baru bagi bangsa pilihan Tuhan. Jika di kitab Kejadian dijelaskan tentang bagaimana proses Tuhan untuk menetapkan bangsa ini, untuk menentukan bangsa ini sebagai bangsa pilihan Allah, maka selanjutnya ada kitab yang kedua. Kita sudah masuk di kitab Keluaran. Ini kitab Keluaran, istilahnya keluar kita, keluaran. Karena apa, saudara? Kita tahu persis di kitab ini sudah diberi penjelasan tentang bangsa Israel, bangsa yang besar itu, yang berkembang pesat di Mesir, akhirnya harus keluar dari Mesir karena bukan di situ lokasi yang dipilih oleh Tuhan. Ada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Dan di kesempatan ini, di dalam kitab Keluaran ini, sejarah perkembangan selanjutnya, sejarah bagi bangsa Israel lebih kompleks, ya. Kita perhatikan lebih mengarah, ya, kepada bentuk pilihan daripada Tuhan. Kitab ini, kitab Keluaran, kitab yang kedua bagi kitab Taurat atau kitab Pentateuch, yaitu kitab Keluaran. Di sana dicatat tentang penindasan, pembebasan,
wahyu, dan ibadah. Nah, empat materi ini ada di dalam kitab Keluaran. Tentunya kita tahu penindasan kepada siapa? Penindasan kepada bangsa pilihan Tuhan. Kenapa harus ada penindasan di sana? Ya, tentunya kita berpikir, kenapa harus ada penindasan di perjalanan bangsa pilihan Tuhan? Mestinya kalau bangsa yang dipilih Tuhan mestinya harus mengalami masa-masa yang indah. Karena kan Tuhan yang pilih, maka biasa Tuhan prioritaskan untuk bisa memahami, untuk bisa menikmati banyak-banyak hal tentang pertolongan Tuhan, ya. Kita mungkin punya pemahaman demikian, tetapi bagi Allah hal itu bukanlah menjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Karena pada dasarnya memang manusia kan selalu menghindari yang namanya kesesakan, yang namanya penindasan. Apalagi dengan istilah penindasan. Penindasan ini biasanya tetap ujung-ujungnya menggambarkan satu situasi yang tersiksa, ya, tersiksa. Tidak ada penindasan yang enak-enak, tidak. Namanya penindasan, ditindaslah, ya, ditindas. Tetapi kita lihat di poin selanjutnya bahwa dalam kitab Keluaran ini pun bukan cuma hal penindasan atau kesusahan atau sesuatu yang sulit yang harus dialami, tetapi di sana pun dicatat atau ditulis tentang pembebasan, ya, tentang pembebasan. Karena apa? Sebenarnya Tuhan memakai penindasan ini, proses penindasan ini untuk memberi penjelasan kepada bangsa Israel segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Masa saat mana harus mengalami penindasan, dan pembebasan itu dikerjakan langsung oleh Tuhan, ya. Pembebasan itu langsung dikerjakan oleh Tuhan. Jadi katakanlah secara sederhana bahwa pola hidup kita, pola hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan saat kapan kita harus mengalami hal yang begitu sulit, tapi saat kapan kita harus menikmati hal yang begitu indah. Proses ini proses yang dikerjakan langsung oleh Tuhan. Kemudian dalam kitab Keluaran ini, kalau kita pelajari bahwa di kitab ini dicatat dengan jelas bahwa segala sesuatu itu dalam kekuasaan Tuhan, ya. Segala sesuatu itu dalam kekuasaan Tuhan. Sekali lagi, kalau Allah yang kerjakan, kalau Allah yang mengatur semua, tentu kita tidak bisa punya paradigma atau pandangan yang lain, ya. Kita harus punya komitmen jika Tuhan yang Maha Kuasa itu membawa kita dalam satu pengalaman yang pahit, ada saatnya Tuhan akan menghentar kita untuk menikmati hal yang indah, ya. Jadi ini pun merupakan bentuk kasih sayang Tuhan, ya. Bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita semua. Di materi yang ketiga dalam kitab Keluaran ada yang namanya juga wahyu. Jadi dalam kitab Keluaran ini sekaligus menegaskan bagi kita Allah dalam kemahakuasaannya dapat memberi wahyu atau
dapat memberi wahyu dalam artian dalam kitab Keluaran ini pun Allah memberi wahyu. Wahyu itu adalah satu hal yang dikaruniakan Allah langsung, atau perkataan yang memang diberikan atau dikatakan langsung daripada Allah. Artinya saudara, di kesempatan ini tidak bagi manusia, kalau kita bercakap-cakap begini saudara, kita tidak bisa disebut sebagai wahyu, tapi bagian wahyu ini adalah sesuatu hal yang diterima langsung daripada Allah. Nah, di kitab Keluaran ini banyak kali saudara melihat bagaimana Musa berbicara langsung dengan Allah. Allah memberi petunjuk-petunjuk tentang segala sesuatu, termasuk aturan atau hukum Taurat yang harus dijalani dan harus dikerjakan oleh bangsa Israel, ya. Jadi wahyu. Dan juga keempat, di dalam wahyu itu juga Allah memberi peraturan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tahu kita pahami ya bahwa istilah wahyu, istilah ibadah itu adalah segala sesuatu kegiatan yang mengarahkan atau menunjukkan langsung tentang kealahan. Tidak pernah kita dalam satu pertemuan, misalnya kita kumpul-kumpul sesama teman, kita kumpul-kumpul bercakap-cakap dan kita bilang kita sementara beribadah, tidak. Tapi ibadah itu adalah satu kegiatan yang membawa kita manusia untuk berhubungan atau berkaitan atau melakukan hubungan langsung dengan Allah. Jadi dalam ibadah itu kegiatan yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang mengarah tentang keberadaan Allah, ya, tentang keberadaan Allah. Ketika kita tahu Allah ada, maka kita beribadah kepadanya. Nah, beribadah itu kita melakukan hal-hal yang berkaitan untuk menyesuaikan peraturan yang Allah berikan. Tidak ada orang mengadakan rapat pertemuan dengan kepala kantor atau dengan pimpinan sesuatu usaha dan kita katakan kita sebentar beribadah, tidak, kecuali di dalam pertemuan itu kita awali dengan kegiatan untuk bersekutu dengan Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dalam kaitan persekutuan dengan Allah namanya ibadah. Nah, di kitab Keluaran ini saudara dapat melihat 4 materi ini ada di dalam kitab Keluaran: penindasan, pembebasan, wahyu, dan ibadah. Karena di sana dicatat juga bagaimana Tuhan memberikan aturan atau hukum Taurat, ya, Taurat langsung kepada Musa, ya. Selanjutnya dari kitab Keluaran ini yang di dalam bahasa Inggrisnya ditulis Exodus, ya, yang keluar, itu terjemahan dari bahasa
juga disesuaikan dengan judul dari bahasa Yunani, keluar, ya, Exodus, jalan keluar, keberangkatan. Karena memang perjalanan yang dilakukan, sejarah perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir untuk berjalan sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan. Jadi Israel meninggalkan Mesir dengan beberapa pasal dicatat, tetapi penekanannya dalam buku ini adalah membuat kata keluaran menjadi tepat. Itulah sebabnya kenapa pakai istilah keluaran, Exodus, ya. Keluar dari Mesir artinya. Walaupun mungkin kita lihat cuma di beberapa pasal diterangkan tentang proses bagaimana mereka keluar dari Mesir, dan juga sebagian besar saya katakan menerangkan tentang bagaimana mereka harus mengadakan peribadatan kepada Tuhan. Bagaimana juga Musa selanjutnya menerima wahyu atau perkataan langsung daripada Tuhan. Nah, sehingga di kitab Keluaran ini, saudara, kalau kita kaji lebih jauh, dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan, dalam aturan-aturan mereka beribadah, bukan cuma sekadar diberi peraturan yang demikian, tetapi diatur secara komplit untuk bisa dijalankan oleh bangsa Israel. Cuma memang di dalam hal ini kita boleh melihat bahwa ternyata tidak segampang apa yang telah disampaikan oleh Allah tidak dapat diikuti jelas oleh bangsa Israel. Sebagian besar sih, sebagiannya. Tapi pada kenyataannya juga ada orang-orang tertentu yang tetap dapat menjalani kebenaran firman Tuhan, sehingga seperti Musa juga dalam kondisi tertentu di kitab itu diterangkan orang yang memiliki hati yang lembut, ya, hati yang lembut. Orangnya Allah yang dapat memiliki hati yang paling lembut di muka bumi. Itu Nabi Musa. Nah, maka saudara kita lihat di dalam kitab selanjutnya, kita masuk di kitab yang ketiga dari kitab Pentateuch ini atau kitab Taurat ini, yaitu kitab Imamat. Saya katakan bahwa kalau di kitab Keluaran kita pelajari bahwa Allah mengadakan satu proses perjalanan daripada bangsa Israel. Tapi dalam proses demikian, sambil mereka menikmati perjalanan mereka untuk sampai di tanah perjanjian, di sana pun Allah menerangkan tentang cara bagaimana mereka harus masuk atau harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mereka harus memiliki nilai persekutuan dengan Tuhan. Nah, untuk hal ini Allah memberi peraturan-peraturan yang jelas, itu dicatat di dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat, ya. Nah, kitab Imamat sendiri kalau kita lihat karena aturan-aturan telah diatur oleh Tuhan, maka kitab Imamat ini adalah kitab yang menerangkan tentang masalah pengudusan. Jelaslah saudara bahwa semua yang diatur oleh Allah itu pasti mengarah kepada pengudusan, tentang kekudusan. Apa arti kekudusan? Kudus, dengan asal kata kudus, itu artinya sesuatu yang dikhususkan, disendirikan, ya, dari misalnya dari jumlah yang banyak disendirikan. Karena apa? Yang disendirikan ini adalah pilihan, ya, yang bagus,
yang baik, yang mulia. Jadi dipilih, dikuduskan dan dikhususkan. Dikhususkan untuk Allah. Itu arti kata kudus. Kudus tidak mungkin, saudara, kalau kita mengadakan sesuatu hal dan kita memilih sesuatu dan kita bilang kita kuduskan dia, tidak. Tapi segala sesuatu yang dikhususkan, yang mengarah kepada kealahan, ya, itu namanya kudus, kekudusan. Di mana dalam proses pengudusan ini artinya proses pilihan ini mengarah kepada Allah untuk kemudian dikaruniakan, ya, dikaruniakan satu bentuk sifat ilahi, yaitu suci atau kudus. Nah, itu padanannya, saudara. Jadi segala sesuatu yang dikhususkan untuk diselaraskan dengan sifat ilahi Allah, itu proses kekudusan, proses pengudusan. Nah, proses pengudusan ini harus mengalami sesuatu kegiatan, yaitu melalui korban dan pemisahan. Jadi proses pengudusan sendiri itu harus melewati apa yang namanya melalui korban dan pemisahan. Jadi kalau kita perhatikan kitab Imamat adalah kitab yang menerangkan tentang bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam rangka menyelaraskan hubungan dengan Allah dan sifat-sifat ilahi, di mana proses itu harus diimbangi, harus diaplikasikan melalui korban dan pemisahan. Nah, setelah kita perhatikan bahwa dari judulnya, maka imamat itu adalah upacara atau institusi imam, ya, satu lembaga, ya, upacara atau institusi imam, tapi suku Lewi hanya satu kali digambarkan. Memang kita jadi mengetahui bahwa selanjutnya salah satu suku dari bangsa Israel, yaitu suku Lewi, itu dikhususkan untuk menjadi imam. Lalu kenapa disebut sebagai Leviticus, ya, dalam bahasa Inggris? Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan imam dari keturunan Harun berasal dari suku Lewi, dan sistem korban mereka sering disebut sebagai Levitikal. Itu sebabnya dapat juga diberi judul sebagai Leviticus, atau bagian-bagian hukum, peraturan yang menggambarkan bagaimana teknik dan metode mereka menjalani proses pengudusan dan juga proses peribadatan kepada Tuhan. Dalam judul bahasa Ibrani, pengertian menjadi Tuhan memanggil. Ini kita perhatikan dari kalimat pertama, Imamat pertama, ayat pertama. Saya bacakan bagi saudara. Imamat 1 ayat yang ke-1 bunyinya demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Tuhan memanggil.
Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ini aturan, saudara ya. Dan itu dimulai dengan, aturan ini dimulai dari kata Tuhan memanggil. Artinya dimulai dari Allah sendiri. Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk dalam proses pengudusan ini, Allah mengatur sedemikian rupa bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel ini tahu bagaimana aturannya, bagaimana aturan untuk capai proses pengudusan daripada Allah. Ini hal yang sangat indah, luar biasa. Kadang kita ketika membaca kitab Imamat, ada kalanya kita berpikir, kenapa harus ada kitab Imamat? Begitu panjang sekali, cuma diterangkan tentang korban ini, korban itu, ya, tentang bagaimana aturannya, toh. Tapi kalau kita sikapi secara keseluruhan, mulai dari ayat yang pertama ini, bahwa Tuhan yang memanggil, itu artinya Tuhan dengan kasihnya mulai membuat pola, format, ya, format, agar manusia itu tahu cara bagaimana untuk capai proses kekudusan. Ini format, pola daripada Tuhan. Ya, jadi dimulai dari inisiatif daripada Allah. Allah yang berinisiatif, panggil Musa, atur begini, ya. Karena apa? Karena Allah sendiri melihat bahwa manusia itu hidup tanpa peraturan Allah. Hidup seenaknya, ya, tanpa mengetahui harus ada yang disembah, harus ada yang dipuja, harus ada yang mengarahkan hidup manusia itu. Siapa? Yaitu Allah. Dan Allah tahu bagaimana manusia itu kalau memang harus cuma programnya hanya cuma berkecimpung dengan dosa, maka dia yang bisa dilakukan hanyalah menuai atau menerima upah daripada dosa, yaitu maut. Hanya itu yang bisa manusia lakukan. Makanya Allah berinisiatif agar manusia jangan semua hanya menerima upah maut, tapi sebaiknya manusia punya pola tersendiri. Jadi memang yang bisa pahami untuk pola ini adalah dia yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menikmati hasil dari program Allah ini. Termasuk Bapak Ibu dan saya, kita yang hadir di siang hari ini. Ya, saya sangat yakin sekali kalau kelas ini, kalau kita bisa ada di dalam kelas ini, kemudian belajar tentang kebenaran Tuhan, kita boleh tahu, boleh mulai pahami, membuka diri, membuka pikiran kita, bahwa sebenarnya kita hidup dalam jangkauan Tuhan itu begitu indah, nikmat, luar biasa. Saudara, saya pastikan kalau kita begitu setia melayani Tuhan dan menikmati kehadiran Allah di setiap saat, punya pola hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan, ya, maka saudara, kita akan mengalami satu hal yang luar biasa untuk lebih mudah memahami jalan pikir Tuhan. Berbeda dengan kita yang acuh tak acuh atau tidak mau tahu tentang keberadaan Allah, atau berjalan dalam kehidupan ini seenak kemauan kita. Ya, di kitab 1 Yohanes dia bilang manusia itu tenggelam dengan keinginannya sendiri. Keinginan kita, kalau kita tenggelam dalam keinginan kita, saudara, maka kita susah sekali menanggapi tentang panggilan daripada Tuhan ini. Kitab
Imamat dia terangkan Tuhan memanggil Musa untuk memberi keterangan bagaimana cara mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Aturannya harus pakai ternak, pakai hewan ternak. Supaya manusia itu boleh pahami. Semua ada aturan, tidak boleh seenaknya, ya. Ada batas-batas aturan yang telah diatur oleh Tuhan. Demikian juga ketika kita menjalani bagian-bagian hidup kita, saudara, kita punya aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh Tuhan. Bagi orang-orang tertentu merasa bahwa hidup dalam aturan Tuhan begitu sulit dan sukar. Padahal sebenarnya, saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita menjalani dengan kesetiaan kepada Tuhan, berdasarkan cinta kepada Tuhan, maka menjalani bagian hidup kita dengan aturan Tuhan adalah hal yang indah, ya, hal yang indah luar biasa. Mari kita perhatikan apa saja yang ada di kitab Imamat ini, ya, beberapa hal yang ada di kitab Imamat. 4 materi yang diterangkan di sini, yaitu korban. Yang namanya korban itu menyakitkan, tapi yang dimaksud Tuhan bahwa kita menjalani ini dengan sukacita, maka sekalipun itu menyakitkan, ada harga yang harus dibayar tentang korban ini, maka karena kita jalani dengan sukacita, kita tidak akan berbeban berat dengan nilai korban itu, dengan harga yang harus kita bayar, karena diimbangi dengan sukacita. Apalagi karena kita mengetahui yang kita lakukan ini untuk Allah. Jadi nilai yang sebesar apapun tidak akan memberi penyesalan kepada kita, karena korban, kita tahu korban itu dipersembahkan kepada Allah. Dan ketika kita mengerjakan itu, memberi itu, besaran nilai tidak menjadi satu hal yang memberatkan hati kita. Ada penyesalan, tidak. Tetapi karena kita tahu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya. Sedikit saya mau sampaikan kepada saudara. Coba kita perhatikan untuk kondisi kehidupan gereja Tuhan sekarang, khususnya di akhir-akhir ini. Korban ini sementara dibahas begitu rupa, ya, dibahas begitu rupa, demikian kompleks, sehingga timbullah pengajaran-pengajaran yang seolah-olah memperingan korban ini. Artinya, kalau kita bergabung dengan kelompok tertentu, maka korbannya kurang, ya. Dan banyak orang mengarah ke sana karena berimbang dengan situasi dunia yang makin berat ini. Mungkin situasi dunia yang banyak kesukaran terjadi, pilihan orang mencari solusi agar daripada tidak disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, katakanlah orang Kristen, maka lebih baik kita bergabung dengan kelompok tertentu yang seolah-olah mengabaikan, ya, nilai-nilai korban ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan hari-hari ini, ya. Saya percaya untuk di kelas yang ada saat ini, yang sementara bersama mengikuti materi ini, kita punya pengetahuan bahwa yang namanya kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Allah, otomatis ada harga yang harus dibayar. Korban, ya, korban yang harus kita persembahkan. Mungkin kita tidak dapat mempersembahkan karena sekarang di Perjanjian Baru korban tidak lagi disampaikan melalui daging-daging hewan ternak atau dalam hal apa saja, tapi Tuhan bilang korban yang paling penting hati kita.
persembahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan. Ya, bukan lagi korban hewan, bukan tubuh hewan, bukan. Tapi lahir dari dalam hidup kita. Artinya, saudara, nilai korban yang harus kita persembahkan kepada Allah itu akan mewakili seluruh kehidupan kita. Ya, so bukan lagi korban tubuh daripada ternak, tidak, tapi tubuh, jiwa, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, jika yang kita miliki, kita punya, apa yang kita punya kita dapat persembahkan, maka bukanlah menjadi satu keberatan bagi kita, merupakan sesuatu hal yang memisahkan kita, yang membuat penghalang bagi kita untuk mengerjakan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Misalnya mempersembahkan korban kepada Allah di hari-hari ini. Apakah persepuluhanmu? Persepuluhan itu bagian adalah penggambaran tentang milik Tuhan. Kalau kita persembahkan kepada Tuhan, kalau itu menjadi komitmen di hati kita untuk kita sampaikan kepada Allah, kita kerjakanlah sesuai dengan iman kita. Jadi korban ini sebenarnya kaitannya langsung kepada bentuk iman percaya kita. Katakanlah ini aplikasi daripada iman percaya kita. Ada orang lain bersembunyi dengan hal ini. Aktivis gereja, aktif di gereja. Tapi kalau bicara korban, agak berat. Hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungan. Mengingat dunia makin susah, kita hitung-hitungan. Padahal kalau kita pelajari di kitab Imamat ini, saudara, orang di zaman itu, bangsa Israel diajarkan untuk dapat memberi dengan sukacita. Jadi sebenarnya aturan yang Allah berikan, bahwa di hari raya tertentu harus dibawa korban ini, kemudian diatur begini. Maksudnya itu, saudara, sementara mengatur pola hati bangsa Israel, supaya dapat belajar untuk mempersembahkan dengan rela hati, dengan seutuhnya, di mana kerelaan itu berdasarkan aturan yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat di kitab Imamat, ada korban burung merpati, ada korban ini, itu Allah maksudkan bukan untuk menyusahkan mereka, bukan. Tapi Allah memberi penggambaran bahwa mereka harus melihat kesetiaan, ya, sambil melihat kesetiaan, menguji kesetiaan bangsa Israel, apa benar memang mereka benar-benar mengikuti keinginan Tuhan atau bagaimana. Saudara, kalau Allah yang ciptakan segala sesuatu di dunia ini, dan kemudian Allah mengatur kita harus memberi korban hewan ternak, kambing domba, burung, dan berbagai hal. Saudara, itu kan Allah punya. Itu milik daripada Allah, saudara. Dan kalau kita disuruh untuk kembalikan, kita kembalikan kepada Allah. Dan kalaupun memang misalnya Allah bisa mengerjakannya sendiri tanpa menyuruh manusia, bisa, saudara. Kan Allah Maha Kuasa. Cuma dalam hal ini Allah inginkan, ya, yang pertama manusia harus pahami arti dari korban itu adalah pemberian diri, pemberian utuh kepada Tuhan. Jadi kita akan mempersembahkan sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia, bukan yang cacat, ya. Jadi bentuk hewan apa saja di kitab Imamat, ketika Tuhan suruh mempersembahkan, itu yang utuh, yang baik, saudara. Yang penilaiannya yang wow begitu. Tidak yang asal-asal. Artinya bahwa korban yang harus kita persembahkan kepada Allah jangan asal-asal. Harus benar-benar memang lahir dari hati kita yang paling dalam, penuh dengan kasih, tidak terpaksa, dan mengerjakan itu dengan sukacita dan sukarela. Itu arti korban. Makanya Allah beri penggarisan ini di kitab Imamat. Kiranya kita dapat pahami untuk hal ini.
maka kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan apa yang benar dipersembahkan kepada Allah. Satu pengalaman penting mungkin saya bisa bagikan kepada kita semua. Ketika saya mulai belajar memberi korban dengan sesuai apa yang ada di dalam firman Allah, kemudian dengan hati tulus, ada banyak hal yang Allah karuniakan tanpa saya bisa tahu kenapa bisa sampai jadi begini. Hal-hal indah, saudara, ya, hal-hal indah. Mungkin ini bukan cuma saya yang alami, tapi saudara sekalian yang ada di kelas ini. Coba kita kaji perjalanan kita. Semakin kita melakukan benar apa maunya Tuhan, di sana Tuhan makin menunjukkan bentuk kasih-Nya, bahkan ada mujizat-mujizat yang tidak pernah kita ketahui, ya. Ada mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pahami, tapi itu terjadi menjadi berkat bagi kita, ya, menjadi berkat. Ada hal yang tidak kita polakan, yang tidak kita programkan, kemudian Allah kerjakan, ya, Allah kerjakan begitu baik, sehingga kita dari mulut ini kita dapat bersaksi, berceritakan kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. Nah, ini hal-hal yang demikian, saudara, kita akan dapat ketika kita mengerjakan kebenaran Tuhan dengan sebaiknya, ya, dengan baik dan benar, termasuk menjalani atau membawa korban-korban kepada Tuhan, ya. Kemudian garis besar yang kedua dalam kitab Imamat adalah imam-imam. Ini kehidupan para imam. Saudara, di zaman itu pun Allah mengatur yang bisa jadi imam adalah orang-orang Lewi dan keturunannya dengan pola-pola hidup yang sudah diatur. Tapi untuk zaman sekarang, Allah pakai seseorang dalam pemakaian Tuhan dengan cara Tuhan memanggil untuk dapat memberi diri benar, ya. Allah panggil. Saya percaya kita pun menjadi bagian program Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam. Oh, ada istilah begini, saudara, sekarang saya dengar, bahkan di kalangan warga GPDI, bahwa bapak rumah tangga itu imam dalam keluarga, ya. Entah istilah ini diimpor dari mana, ya, tapi kejelasannya bahwa imam itu artinya orang yang hidup dalam pemakaian Tuhan, hidup dalam pemakaian Tuhan, di mana bagian-bagian hidupnya menggambarkan tentang kealahan ada di dalam hidupnya. Jadi ada kalanya kalau kita melihat kalau di kitab Imamat ini, bahwa para imam itu melakukan segenap bagian hidupnya setiap hari itu dengan peraturan-peraturan Allah. Jadi imam itu memberi diri untuk diatur oleh Allah. Tapi bukan istilahnya, ada istilah orang tertentu, saya tidak akan belajar firman Tuhan karena Tuhan sendiri tidak belajar. Ini salah, pemahamannya bukan demikian, saudara. Atau saya kok dipilih langsung oleh Tuhan jadi imam. Jadi salah, itu pemahaman yang keliru itu. Justru ketika dia menyadari bahwa dia diberi predikat, ya, dia itu punya tanggung jawab imam di dalam keluarganya, semisalnya kepala keluarga. Kalau kita istilahkan dia sebagai imam, maka pribadi ini sendiri harus memiliki tampilan memang sebagai pribadi seorang yang dipakai oleh Allah dalam pemakaian Tuhan untuk berlakukan, ya, peraturan Allah sesuai dengan konsep ilahi. Ya, sesuai dengan konsep ilahi. Bagaimana mungkin kita bilang kepala keluarga itu kita kasih format, kasih pola. Oh, kepala keluarga itu adalah imam, sementara pola hidupnya tidak sesuai dengan pola hidup imam. Bagaimana mungkin, ya? Tidak mungkin, saudara, ya. Tidak mungkin. Jadi
predikat imam ini, jabatan imam ini dapat diberikan sebenarnya untuk di zaman perjanjian baru ini kepada orang yang dalam hidupnya mencerminkan tampilan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Bukan nanti bikin KKR, bukan. Tapi bagaimana pola hidupnya dalam keluarga, dalam rumah tangganya sendiri dulu. Kalau kita polakan bahwa suami kita, ayah dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu seorang imam dalam keluarga. Marilah kita mulai menyampaikan, mulai mengingatkan bagaimana pola hidup seorang imam. Kalau saya dan saudara dipercayakan menjadi imam dalam keluarga, artinya walaupun mungkin jenis kelamin sebagai perempuan, wanita, kita harus punya kemampuan untuk menampilkan ya sifat, tabiat, kelakuan ilahi dari pribadi kita sebagai seorang imam yang benar. Karena di kitab imamat ada imam yang tidak benar langsung mati, saudara. Ya, langsung mati ketika dia memulai mengadakan prosesi peribadatan dengan hidup yang tidak benar di hadapan Allah, maka dia tidak akan keluar lagi dia keluar dari ruang Maha Kudus itu, ruang Maha Kudus itu dalam tabernakel sudah tidak bernyawa, ya, binasa. Jadi artinya tuntutan ilahi bagi seorang imam yaitu melakukan kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Mungkin sekarang kita tidak langsung kedapatan, katakanlah, menemui ajal dalam seketika ketika kita tidak berbuat. Itu kita sikapi sebagai bentuk kemurahan Tuhan. Tuhan masih ingatkan kita untuk benar-benar berlaku sesuai dengan hidup seorang imam. Ya, ini bukan pola yang memberatkan kita, tapi pola ini akan membuat orang lain untuk menerima keberkatan Tuhan, termasuk anak cucu kita. Ya, bagaimana mereka bisa tahu tentang Allah kalau kita sendiri tidak mampu perkenalkan sifat ilahi dalam pribadi keluarga kita. Ya, kita sendiri harus mampu memberi perkenalan, memberi pemahaman kepada suami, anak-anak kita, istri kita, supaya bagaimana cara hidup orang yang takut kepada Tuhan. Itu tugas daripada imam, membawa orang untuk takut kepada Tuhan, hidup benar bagi Tuhan. Yang ketiga, materi yang ada di kitab imamat sebagai penggarisan yang jelas dalam kitab imamat adalah instruksi. Itu saya katakan instruksi atau peraturan, ya. Peraturan Allah. Saudara, Allah bikin peraturan bukan untuk menyusahkan kita, tapi kalau kita kaji dengan benar, peraturan itu yang Allah sampaikan sebenarnya lewat kitab imamat untuk menunjukkan bagaimana satu kondisi di mana polanya jika kita hidup dengan Tuhan sedemikian. Harus dalam aturan. Saudara bayangkan kalau di jalan raya, yang ada persimpangan-persimpangan. Jalan raya yang begitu padat dengan kendaraan. Kalau tidak ada aturan di sana, sesuka hati, siapa mau jalan kiri, siapa mau jalan kanan, sesuka hati. Bayangkan saudara, akan terjadi begitu banyak kecelakaan. Tapi supaya kita boleh selamat dan kita boleh sampai di tempat tujuan, ya, dengan mengendarai mobil atau sepeda motor, kita harus pahami tentang aturan-aturan lalu lintas. Jangan belok kanan, jangan kita belok kanan. Jangan belok kiri, jangan kita belok kiri. Supaya dalam hal ini tidak terjadi tabrakan atau kita bisa mengalami perjalanan yang baik.
Kalaupun memang misalnya kita harus jalan lurus, sementara aturannya tidak bisa kita jalan lurus, harus ke kiri dulu, baru dari arah kiri itu ada belokan, kita balik lagi, baru kita lanjutkan perjalanan. Itu sudah berarti kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, maka ada jalan, ada arus lalu lintas dari seberang yang bisa menabrak karena kita tidak sesuai. Jangankan orang membawa kendaraan, pejalan kaki pun harus mengetahui apa aturan di jalan. Jangan seenaknya menyeberang jalan, ada aturannya. Itu namanya instruksi atau peraturan. Ya, di kitab Imamat ini dijelaskan bagaimana sebaiknya kita menjalani aturan-aturan daripada Tuhan. Yang keempat kekudusan. Ya, ini hal yang paling penting dalam proses kita mengikuti aturan Tuhan. Kenapa Tuhan membuat pola aturan-aturan demikian dalam capaian untuk mencapai kekudusan? Jadi supaya saya katakan kekudusan itu adalah sifat ilahi daripada Allah. Proses disendirikan kita untuk selanjutnya kita menjadi satu pribadi yang namanya pribadi Allah. Makanya saudara sekalian, dalam proses ini kita harus mengetahui tentang sifat-sifat kealahan, ya, kekudusan Tuhan bagaimana. Kalau kita sudah ketahui tentang kitab-kitab, tentang isi daripada kitab Imamat, maka kita belajar sekarang tentang bilangan, ya. Kitab Bilangan ini adalah satu kitab yang menulis tentang seberapa atau persiapan daripada bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Jadi mereka sudah berjalan hampir sampai pada akhirnya, ya, pada sampai pada tanah Kanaan, ya. Ini prosesnya. Di sini capaian akhir yang akan mereka tempuh dan karena perjalanannya begitu panjang, 40 tahun kata, jadi di dalam perjalanan itu sudah banyak sekali sejarah yang terjadi. Ada orang juga yang sudah meninggal, ada orang yang mengalami hal-hal yang apa. Jadi saudara, di kitab ini ditulis sebagai sejarah persiapan menduduki tanah perjanjian. Ayat kunci di dalam kitab ini adalah Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, kenapa ini menjadi ayat kunci? Bahwa di kitab ini pun sekaligus menerangkan tentang capaian orang yang akan menduduki tanah Kanaan adalah mereka yang memiliki sifat disiplin, ya. Disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah cara tanggapan kita untuk menanggapi sesuatu aturan dengan baik dan benar, ya. Orang berlaku disiplin karena dia menanggapinya dengan serius. Responnya terhadap aturan yang diberikan itu serius. Dan dia pahami, kemudian jalani dengan baik dan benar. Sebab ada orang yang tahu tentang aturan dan tidak melakukannya. Itu berarti tidak disiplin. Tapi ketika dia tahu tentang peraturan, otomatis bahwa dia akan menjalani dengan
benar, ya, dengan baik dan benar. Dan itu bersentuhan langsung dari dalam diri orang tersebut, bersentuhan langsung. Karena apa, saudara? Karena itu merupakan gambaran pribadi dari orang tertentu. Disiplin yang bisa ada orang yang tidak mampu menyadari untuk bisa berlaku sesuai dengan aturan yang dijalankan. Berbanding terbalik, kalau dia melakukan apa kemauannya, itu berarti tidak menjalani aturan dengan baik, cuma berpihak kepada keinginannya atau kenyamanan diri. Sebentar ya. Ya, sesuai dengan
Sorry, mohon maaf. Ada miskomunikasi sedikit ya. Oke, sekalian kita coba break sedikit ya. Masalah disiplin ini terurai sebenarnya di kitab Bilangan. Ya. Ternyata orang yang masuk dalam pilihan Tuhan itu harus berani melakukan apa perintah Tuhan. Dengan, saudara lihat, dia bilang semua orang yang telah melihat kemuliaanku. Bayangkan kita yang sudah menikmati kemuliaan Tuhan sama bangsa Israel sudah melihat, tapi tidak mau mendengarkan suaraku. DP konsekuensinya tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Di penjelasan lainnya bahwa bahkan sampai Musa pun orang yang langsung menerima, langsung bercakap-cakap dengan Tuhan, nabi yang besar itu, yang hati lembut, Asito cuma hanya melihat tanah perjanjian dan tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan, ya, tidak bisa menikmati janji Tuhan itu untuk ada di dalam tanah perjanjian. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sikap disiplin yang harus dimiliki. Kedua, selain disiplin, kita dapat menerima berkat. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Maaf. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, aku tidak dapat membalikannya. Nah, ini hal yang sangat penting sekali kita pelajari dan kita ketahui bahwa dalam perjalanan mengikuti Tuhan dengan berlaku setia kepada Allah, berbuat apa menurut mau Tuhan, berarti kita dalam konsep disiplin. Maka Allah akan memberikan, Allah akan mengaruniakan berkat. Tidak tanggung-tanggung. Jika berkat Allah dicurahkan, dia bilang, tidak ada seorang pun dapat menutup. Jika Allah yang membuka. Jika Allah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Nah, ini saudara. Ya, tentunya kita dalam kesempatan ini, kita bisa memahami bahwa di kitab Ulangan ini begitu jelas bahwa perjalanan orang yang takut kepada Tuhan diimbangi dengan peraturan yang Allah kerjakan, di sana pun Allah siapkan berkat. Ya. Nyanda apa ya? Tidak utang piutang. Tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dikerjakan. Maka untuk kitab Bilangan kita akan tahu apa sih keseluruhan yang bisa kita dapat di kitab Bilangan. Kesetiaan Allah dalam mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah Kanaan. Bertolak belakang dengan ketidaktaatan dan pemberontakan bangsa Israel di hutan rimba. Untuk mengajarkan kepada bangsa ini akan komitmennya yang tidak terbatas dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Ya, jadi saudara, sebenarnya di perjalanan bangsa Israel itu mereka mestinya harus lebih mengetahui dan paham tentang kesetiaan Allah. Apa program Tuhan yang begitu baik. Tapi namanya manusia lebih senang untuk tidak menderita, ya. Tidak menderita atau tidak mengalami kesulitan. Maka lebih condong memilih solusi-solusi yang akhirnya mengarah kepada ketidaktaatan dan pemberontakan.
Ini kondisi ini yang kemudian kita harus juga mengetahui bahwa Allah itu sekali dia melakukan programnya, perjalanan kehidupan orang percaya itu harus diimbangi juga dengan komitmen, ya. Harus imbangi komitmen. Kalau enggak dia tidak ada arah, Saudara. Komitmen ini yang menjadi kompas, menjadi arahan kita. Arah kemana kita harus berjalan, kemana kita menentukan pilihan yang baik, dan bagaimana kita mengalami penyatuan dengan Allah. Ini komitmen, Saudara. Ya, komitmen ini yang menjadi kompas, menjadi pengarah kepada pribadi masing-masing untuk selanjutnya bagaimana dia melakukan satu tindakan. Maka Saudara, kita melihat bahwa di dalam kitab ini pun dijelaskan tentang penyelamatan dan pengudusan. Di mana Saudara ada 4 hal yang dapat kita kaji di dalam kitab Bilangan ini, yaitu peran manusia. Apa peran manusia di dalam? Peran manusia dalam penyelamatan dan pengudusan itu tidak lain adalah iman kepada Allah sebagai anak domba Paskah, ya. Iman. Hal ini yang sangat penting. Ini merupakan peran manusia. Peran manusia. Kemudian kita pun akan melihat apa respon Allah. Respon Allah adalah mengeluarkan orang Israel itu dari kesesakan, dari penindasan yang terjadi di bangsa Mesir, supaya apa? Supaya boleh hidup beriman. Nah, proses hidup beriman itu akan didapatkan dalam perjalanan menuju tujuan yang disiapkan oleh Tuhan. Dalam hal ini tentu Kanaan, ya. Itu proses hidup beriman. Sebenarnya kalau mau lihat di peta, setelah digambarkan di peta, bahwa perjalanan bangsa Israel itu tidak perlu harus 40 tahun, tidak perlu sekian lama demikian. Tapi karena Allah ingin mereka memiliki hidup beriman, sampai prosesnya harus dibawa dalam hal demikian. Nah, kemudian peran Allah juga, peran manusia itu di dalam penyelamatan dan pengudusan adalah iman kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Jadi kalau di perjanjian lama iman kepada Allah yang merupakan domba Paskah, respon Allah itu dalam kitab Keluaran, maka kita melihat bahwa dalam proses penyelamatan dan pengudusan di zaman perjanjian baru adalah respon Allah apa? Keselamatan. Respon Allah adalah keselamatan, memberi keselamatan kepada manusia. Dan proses untuk memiliki hidup beriman itu merupakan pertumbuhan, ya. Itu akan tergambar dalam pertumbuhan iman. Ya, dalam pertumbuhan iman. Nah, kemudian di dalam memiliki iman kepada Kristus, ya, sebagai peran kita, respon Allah juga akan memberi pengudusan di mana kita akan memiliki posisional, posisi yang dijanjikan oleh Allah. Posisi sebagai apa? Sebagai anak Allah. Posisi sebagai sahabat Allah, posisi sebagai milik kesayangan Allah. Ini posisi pengudusan. Dan dalam proses hidup beriman, kita akan memiliki pengudusan, di mana pengudusan itu akan bersifat progresif. Progresif artinya kita tidak stagnan, tidak berdiam di satu keadaan,
dengan rasa kebanggaan diri bahwa saya lebih dari orang lain. Tidak. Proses pengudusan itu dia harus berlanjut terus-menerus, di mana dia akan mengarah kepada sifat ilahi Allah. Itu pengudusan. Ya. Pengudusan dan merupakan capaian daripada hidup beriman. Seorang yang memiliki hidup beriman itu bukan digambarkan dengan sekian banyak waktu dia menjadi orang percaya, menjadi warga gereja, tidak. Tetapi hidup beriman itu digambarkan dengan bagaimana dia mengalami proses untuk capaian pengudusan, dan proses itu seperti Paulus bilang, kami tidak tawar hati, meskipun manusia batinnya kami, manusia jasmani kami makin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya ada progres, ada pertambahan. Makin hari, makin dia mengalami proses Tuhan dan makin tergambar tentang sifat-sifat ilahi yang mengarah kepada pengudusan kepada Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan dalam proses penyelamatan dan pengudusan di Perjanjian Lama, di mana peran manusia memiliki iman kepada Allah, kemudian Allah keluarkan dari situasi itu, membawa kepada perjalanan ke Kanaan sebagai proses hidup beriman, maka di sana ada pemulihan, ya, pemulihan hubungan. Dari pemulihan hubungan ini kita pun dapat pahami tentang pengorbanan. Dosa dan kesalahan kita menyadari tentang kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sehingga kita menyadari juga pengorbanan yang dilakukan oleh Allah, pengorbanan yang Allah programkan supaya kita lepas dari dosa dan kesalahan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, proses pemulihan hubungan ini kita dapat pahami dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tentang pengakuan. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya coba bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, sehingga segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini proses pemulihan hubungan kita dengan Allah. Jadi diawali dengan pengakuan. Kita akan mempermudah segala sesuatu, mempermudah pemulihan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, jika ada pengakuan. Nah, dengan demikian keselamatan yang Allah beri bagi saya dan saudara akan tercover dalam kehidupan kita di setiap saat mengalami proses demi proses. Jangan lupa itu harus diimbangi dengan pengakuan. Tidak salah, saudara, ya, kalau kita mulai belajar untuk menyadari orang, kalau dia bisa mengaku bahwa ada kekurangan yang dialami, itu karena dia menyadari kondisi kehidupannya. Tapi ada orang sukar mengakui kesalahannya sendiri karena terlalu egonya tinggi, ya, terlalu merasa bahwa dia yang paling lebih dari yang lain, dan untuk masalah pengakuan itu cuma dianggap sepele. Padahal kita perlu ada dalam pribadi kita supaya kita mengalami pengudusan yang progresif, ya. Nah, ini kaitannya. Hubungannya sangat jelas, ya. Hubungannya sangat jelas yang harus kita ketahui. Sehingga dari judulnya kita dapat pahami bahwa bilangan dinamakan dari 2 sensus Israel yang berjarak waktu 38 tahun lamanya. Ini proses perhitungan yang dikerjakan. Sensus yang pertama dalam masa generasi keluarga yang di Gunung Sinai, keluarga
bangsa Israel di Gunung Sinai, dan yang kedua generasi baru Moab yang lahir di padang gurun belantara di pasal 1 dan pasal 26. Selang waktunya itu 38 tahun, ya. Itulah kenapa dinamakan bilangan, yaitu proses penghitungan bangsa Israel. Itu pun bagian-bagian program daripada Tuhan. Yang kedua, dalam judulnya dalam bahasa Ibrani artinya dan dia berkata, diambil dari kata dai, kata pertama dari kitab itu. Dan dia berkata atau dia memanggil, ya. Dan dia berkata, maksudnya dan dia berkata. Artinya bahwa dari judul ini kita tahu bagaimanapun tulisan Yahudi pada umumnya mengacu pada tulisan bagaimana kehidupan di padang gurun. Itu berasal dari kata kelima dari pasal 1 ayat 1. Ya. Ini pun merupakan bagian dari kitab bilangan. Ya. Kenapa ada judul bilangan? Istilah yang lain juga mengembara. Ya. Sejarah mereka mengembara di padang gurun untuk capai Kanaan. Garis besar yang ada, selanjutnya karena kita sudah selesai di kitab bilangan, kita masuk dalam kitab ulangan. Ini kitab ulangan ini adalah kitab yang menulis ulang tentang perjalanan daripada bangsa Israel agar generasi selanjutnya mengetahui seberapa hebatnya Tuhan membawa mereka keluar dan memperkenalkan pada generasi berikutnya tentang kealahan, ya, tentang Allah, sehingga di garis besar itu kita boleh dapat tahu tentang tinjauan historis. Saya katakan diceritakan ulang tentang diceritakan kembali, ya, tentang sejarah daripada bangsa Israel, tentu tujuannya untuk bisa diketahui apa yang terjadi, kemudian generasi selanjutnya boleh mengetahui tentang instruksi, peraturan yang ada di bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Untuk kata kunci daripada kitab ulangan ini adalah pembaharuan. Memang di kitab ulangan ini sudah dicatat tentang generasi yang berikut sesudah daripada bangsa Yahudi ini, ya, sesudah mereka keluar dari Mesir. Jadi 40 tahun merupakan masa di mana sudah terjadi siklus daripada orang-orang Israel yang generasi yang baru, ya. Bahkan dicatat cuman Yosua dan Kaleb mungkin, ya, generasi yang dari awal. Luar biasa bagaimana Tuhan mengerjakan itu. Saudara, kita boleh lihat ayat kuncinya, yaitu Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini ayat kuncinya dan merupakan hukum yang paling jelas, ya. Bagaimana kita mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati. Ulangan 6 ayat 4-5. Ini hal yang sangat penting, ya. Maka dari kitab ini kita tahu bahwa Musa yang berkhotbah
mencatat khotbah yang menguraikan hukum dengan tujuan mendorong generasi baru Israel pada pembaruan perjanjian di Sinai dan yang membawa berkat di Kanaan untuk ketaatan bukan kutukan. Kutuk karena ketidaktaatan. Jadi hal yang sangat penting sekali harus dipahami oleh orang-orang yang generasi yang baru, ya, agar tidak terjadi hal seperti pendahulu-pendahulu mereka. Setidaknya paham tentang hukum Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap roh. Itu yang paling penting. Nah, kitab Ulangan memiliki hal-hal yang sangat penting. Yang pertama adalah salah satu buku yang sangat berpengaruh juga dalam Perjanjian Lama karena dikutip juga oleh para nabi yang ada di Perjanjian Baru. Jadi kitab ini merupakan kitab yang sangat penting. Kedua, kitab Ulangan ini berisi Shema, terkenal atau dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. Bagaimana proses untuk mendengarkan firman Allah secara serius? Itu maksudnya sampai dikata dengar, Shema, ya. Peraturan yang Allah beri itu jelas. Jadi itu harus disimak, harus diperhatikan sebaik mungkin. Yang ketiga, buku yang terakhir dari Musa ini memuat perintah yang paling besar, yaitu Israel harus mengasihi Tuhan dengan totalitas hati, jiwa, dan kekuatan. Pasal 6 ayat 5. Jadi seluruh kehidupan, aspek hidup manusia haruslah mengarah kepada mengasihi Allah dengan seutuhnya. Ini buku yang terakhir daripada kitab Musa. Yang keempat, bagian isinya adalah tulisan ini juga yang pertama menyebut masa kesusahan besar. Jadi di kitab yang terakhir ini bagi yang ditulis oleh Musa ini menggambarkan tentang kesusahan yang besar yang terjadi di masa itu. Yang kelima, ujian yang menentukan nabi asli atau palsu hanya ditemukan di kitab Ulangan. Sekaligus ada sejarah yang penting yang harus diketahui oleh generasi selanjutnya bahwa ada nabi palsu, ada nabi asli, ya. Ternyata istilah nabi palsu dan nabi asli itu sudah mulai dari masa saat awal-awal proses Allah mengerjakan, ya, penciptaan ini sampai selanjutnya. Ada konteks sampai sekarang pun, ya, ada sampai sekarang. Baik, yang keenam, Ulangan menjelaskan lebih banyak tentang tanah perjanjian dibandingkan dengan buku lainnya di Alkitab. Jadi Ulangan yang menjelaskan, ya, tentang tanah perjanjian, bagaimana apa saja yang ada di sana, situasinya, geografisnya, kemudian bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika ada di tanah perjanjian. Yang selanjutnya strukturnya unik di Alkitab karena dekat mengikuti mirip tapi tidak sama dengan pengikut perjanjian abad 15. Jadi strukturnya unik di Alkitab. Saya kira itu hal-hal yang sangat penting dalam kitab Ulangan dan itu mengakhiri untuk 5 kitab di dalam kitab Taurat atau kitab Pentateuch yang ditulis oleh Musa, ya. Kitab Pentateuch itu istilahnya yaitu kitab Musa atau 5 kitab yang
5 kitab yang ditulis oleh Musa ya. Istilahnya istilah dari bahasa Yunani. Baik, saudara sekalian, saya katakan tadi kalau kita mau habiskan untuk 17 kitab tidaklah mungkin ya. Jadi sebenarnya di studi PL2 ini ada 17 kitab. Itu 5 kitab, sedangkan kesempatan kita untuk berjumpa hanya hari ini. Kalau saya tidak salah, saudara sekalian diberi kesempatan untuk menebus mata kuliah yang agak tertinggal untuk kelanjutan dari proses masa berakhir di STT RMK. Jadi karena kita dalam situasi yang serba terbatas, ya, untuk penilaian lainnya, asesmen lainnya itu dilanjutkan dengan tugas. Maka tugas Bapak Ibu sampai pada akhir jam ini, yaitu tolong dicatat. Ini tugas gampang sekali. Saudara tinggal buka di Alkitab Sabda atau share di Google supaya kita lebih memahami tentang studi PL2. Tadi saya sudah terangkan tentang 5 kitab. Silakan saudara membuat tugas tentang latar belakang, kemudian garis besar daripada kitab, juga hal penting dalam kitab-kitab yang ada di kitab sejarah. Saya mau uraikan tentang kitab sejarah, kenapa ada 12 kitab sejarah, di mana kitab sejarah ini menuliskan tentang sejarah daripada bangsa Israel, ya, dari zaman ketika menduduki tanah Kanaan, kemudian dibentuk pemerintahan dari zaman hakim-hakim dan zaman raja. Jadi kitab-kitabnya, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari, Esra, Nehemia, Esther, Nehemia, dan Esther. Itu kitab sejarah. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari, Esra, Nehemia, Esther. Silakan saudara tulis tentang judulnya, tentang masa penulisan, kemudian latar belakang, garis besarnya, garis besar penulisan kitab-kitab ini, itu ada di, silakan share di kitab Sabda ya. Dari handphone saja boleh, dari handphone, dan kirim ke Aprilia ya, yang menjadi host hari ini. Tugas tolong disampaikan ya. Baik, Mem. Berhubung waktunya mendesak, silakan waktu sisa mengerjakan tugas saja apa yang sudah saya berikan itu. Gampang, boleh ada di Google ya. Oke, sampai di hari ini. Ya, silakan. Yang pertanyaan nomor 2 itu garis besar kitab apa, Mem? Itu kitab sejarah, Bu. Kitab sejarah. Hakim, ya, Yosua, Hakim-Hakim. Jadi ada 12 kitab, masing-masing ditulis tentang judulnya, pengertian judulnya, kemudian latar belakang,
dan garis besarnya. Masing-masing. Ada di apa semua itu Alkitab Sabda. Ya, Mem. Ya, saya kira sambil mengerjakan tugas itu, kita akan segera pahami, oh kitab ini ciri khasnya di mana, begitu, karakteristiknya apa, begitu. Ya, boleh paham, boleh semua ya? Gampang toh? Usahakan hari ini sampai besok sudah selesai, supaya hari ini nilai sudah boleh masuk di staff. Baik semua, selamat siang semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Aprilia. Baik, terima kasih, Mem. Mem, ini sudah mau tutup dulu, Mem, atau gimana, Mem? Silakan tutup dulu, baru dikerjakan tugas ya. Iya. Silakan tutup. Baik, Mem. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Andek Hutapea akan tuntun kita dalam doa untuk tutup kelas. Ya Tuhan, mari kita berdoa. Selalu kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami telah menyelesaikan kuliah PL2 yang ada. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar yang menolong kami. Berkati terus dosen kami yang mengajar, Tuhan terus kembalikan urapan yang baru, kesehatan, kekuatan, hingga terus menjadi berkat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami semua yang hadir di kesempatan ini. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Kami sama-sama dapat mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu, dan kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan mengakhiri kuliah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih, Mem. Oke. Terima kasih semua. Selamat siang semua. Tuhan Yesus Selamat berkati siang, ya. Mem. Sukses ya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Mas. Ya. Kita minta PowerPoint-nya. Oh ya, Benar. Terima kasih, Mem. ya. Nanti kita share ya. Oke. Ya. Siap, siap. Aprilia, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Mem. Iya, nanti Aprilia teruskan ya tugasnya kalau Iya, kita kumpul. Oke, siap. Dan sekalian absen ya, supaya mau isi nilai. Oke. Yo, Tuhan berkati. Selamat siang. Selamat siang. Mem. Selamat siang, Mem. Tuhan berkati. Ya, Baik, Bapak haleluya. Ibu. Selamat siang. Tadi seperti yang dosen sudah sampaikan bahwa tugas Bapak Ibu ini hanya sampai jam selesai kuliah. Kalau kita mulai dari jam 8 berarti selesainya jam 12. Nah, Bapak Ibu mau ada tawar-menawar soal waktu pengumpulan tugas atau gimana? Mem, Miss tadi bilang sampai besok Iya. terakhir. Oh, sampai besok ya? Boleh, sampai Iya, hari ini. katanya. Oh, mohon maaf. Iya, jadi sampai besok. Bapak Ibu sudah ingat tugasnya atau perlu dikirim di grup lagi? Boleh di-share di grup lagi, Miss, biar lebih jelas. Baik, Ibu. Berarti sudah jelas ya, Bapak Ibu? Siap, Miss. Iya. Jelas, Miss. Dan berkati, Ya, Miss ya. sama-sama. Ini Grup lagi. Pagi menjelang siang. selamat pagi semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Dadah. Amin.